terima kasih ya Praka Indra. Siap. Dengan Mbak ya, saya panggil Mbak dokter ya. Oke lah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol. Ya, saya mau nanya-nanya karena ada hal menarik yang perlu mungkin perlu diketahui oleh banyak orang lah gitu kan. Ini agak unik karena seorang Praka ya, Praka Indra kemudian akan menikah dengan Mbak Diana yang punya strata pendidikan strata 3 ya. Strata 3. Oke. Ya, saya pengen nanya-nanya dari awalnya begini. Bagaimana sih kok kemudian ya ini obrolan yang ingin menggali sesuatu yang berbeda lah gitu ya, dare to be different gitu. Karena Anda berdua ini memang unik, berbeda gitu. Dare to be different gitu kan. Jadi berani tampil beda. Jarang-jarang itu prajurit golongan tamtama kemudian ya bukan merendahkan, ini tidak sedang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai kepangkatan golongan, tidak. Tapi karena keunikannya saja gitu. Mungkin kalau nanti sudah banyak itu ya umum-umum saja. Kita akhirnya memaklumi lah gitu ya. Tapi karena ini baru pertama saya temui seorang Praka golongan tamtama, kemudian calon istrinya strata 3 itu kan pertama yang ingin saya sampaikan lagi, saya tanyakan ya, gimana sih kok bisa ketemu itu? Gitu. Indra dulu coba. Siap. Begini, pertama di awal dari orang tua, perkenalan orang tua. Oh, orang tua saling kenal. Siap. Wah, jangan-jangan dijodohkan ini. Ada penjajahan di atas dunia ini di hari gini. Nah, jadi siap. Itu sudah lama kemudian, sekitar 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. Dikenalkan itu. Oh, dikenalkannya siap. Kalian berdua. Siap. Tapi kalau orang tua sudah sejak lama. Siap. Oh, ya, oke. Ya, artinya kan ada aksi perjodohan gitu kan. Siap. Kan gitu ya. Siap. Tapi kalian berdua kan tidak merasa terpaksa kan? Siap. Tidak pernah terpaksa. Waktunya kan juga lama juga kemarin. 4 tahun. 4 tahun ya. Pasti ya namanya. 4 tahun itu berarti kan pasti ya. Oke, ceritanya juga pasti banyak kemarin. 4 tahun. Pasang surut ya, kadang pasang, kadang surut kayak siap. Orang berniaga saja ya. Siap. Oke lah, itu berarti ceritanya awalnya karena dikenalkan oleh orang tua ya. Siap. Oke, dan ternyata setelah 4 tahun menemukan sela-selanya bisa dipasangkan begitu ya. Siap. Bisa dipasangkan. Ya, jadi ternyata strata sosial atau strata pendidikan atau dan seterusnya lah yang tentang identitas itu ternyata tidak menghalangi manusia untuk saling berpasangan begitu ya. Berarti kan begitu. Nah, itu dari Indra. Kalau Mbak Diana sendiri bagaimana menyadari bahwa nanti akan punya suami golongan tamtama? Nah, kira-kira apakah ada persiapan khusus begitu? Sejauh ini persiapan tidak ada, Dan, karena ya sudah jalani seperti biasanya. Sudah atau keluarganya dari tentara bukan? Kalau keluarga bukan tentara, cuman kalau almarhum kakek ada dari kepolisian, terus saudara kebanyakan militer. Ya. Ada abdi negara, artinya sama orang kesehatan. Atmosfer kehidupan di tentara itu ada. Ya sudah sedikit banyak ada bayangan. Ada, cuman kalau orang tua sendiri pengusaha di bidang pertanian. Oh begitu. Gitu. Ini sekarang mau masuk ke per-TNI-an. Karena saya sendiri kerjanya di bagian
pengamat militer. Oh, pengamat militer. Di bagian militer juga mengamati tentang militer. Jadi suka mengamati dan. Oh, jadi dia diamati juga dong. Diamati. Diamati juga. Oke. Berarti tidak ada lah ya persiapan-persiapan khusus ya. Karena bayangan saya begini. Setidaknya ya sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak sedang merendahkan entitas tertentu ya. Tapi ini hanya karena unik saja kita apa, dan di sana pasti ada namanya perbedaan toh. Perbedaan disatukan itu kan pasti ada friksi-friksi itu. Nah, artinya makanya saya tanyakan apakah ada persiapan-persiapan tertentu gitu untuk apa? Karena adanya ketidakseimbangan itu tadi. Gitu. Jadi bukan berarti itu tidak baik, tidak. Betul. Artinya ternyata bisa kok walaupun berbeda itu bisa disatukan kan gitu ya. Jadi sejauh ini tidak ada ya persiapan. Artinya Mbak Diana sudah akan siap gitu loh nanti menjadi istri dari seorang Praka Indrawahyu walaupun strata pendidikannya sekian ya, kemudian pekerjaannya ya sekian. Jadi ngomong-ngomong pekerjaannya itu di mana atau apa saja gitu Mbak, boleh diceritakan? Saya juga dosen, konseling. Yang paling sering saya juga berbisnis. Oh, berbisnis? Berbisnis dan jadi saya bisnis di bidang fashion. Oh, fashion ya. Fashion. Jadi ada online, semuanya di online shop apa. Jadi apa yang bisa saya kerjakan dan. Oh gitu. Jadi pantesan fashionable gitu ya. Ya oke lah. Gitu. Jadi ternyata banyak kegiatannya ya. Banyak kegiatan. Berarti nanti itu kalau menurut saya akan banyak hal yang bisa dibawa gitu. Jadi artinya strata yang sedemikian itu mudah-mudahan lah ya, harapan terutama saya nih, harapannya kemudian nanti akan menjadi anggota Persid bisa memajukan lah ya, menyumbang kemajuan untuk organisasi Persid Persid maupun militernya kan gitu ya. Nah kalau Indra sendiri ada nggak kemudian bayangan nanti akan mempunyai istri yang strata pendidikannya sekian itu, kira-kira ada nggak rencana bagaimana sih untuk membina dia? Ada nggak rasa-rasa kekhawatiran, waduh nanti karena pendidikannya apa terakhir? Siap. SMK ya, itu SMK musuhnya S3 gitu. Itu, ada nggak kira-kira kekhawatiran bahwa nanti, kan aku yang jadi imamnya nih kan, aku yang jadi pemimpinnya. Nah sementara yang kupimpin strata pendidikan lebih tinggi. Ada nggak kekhawatiran itu nanti akan yang saya pimpin ini tidak terkendali gitu? Ada nggak? Siap, kalau dari saya tidak ada kawan. Oh nggak khawatir sama sekali? Siap, tidak. Nggak pernah kan, sekalipun? Ibaratnya kalau pendidikan kan itu memang dari orangnya, tapi kalau dalam rumah kan sudah berbeda. Oke, ya artinya kan profesional ya. Siap. Ketika dia katakanlah seperti tadi dosen, konselor, terus kemudian pengamat militer, businesswoman gitu kan, itu kan pekerjaannya ya. Pekerjaan. Begitu pulang ke rumah, Anda adalah istri saya gitu, yang harus patuh pada suami ya. Ada suami harus taat pada suami. Wajib patuh ya. Wajib. Setelah nikah kan kewajiban patuhnya pada orang tua kalah dengan suami. Ya. Sepanjang suaminya sesuai aturan kan itu. Sesuai aturan. Oke, berarti sama sekali memang tidak ada ya kekhawatiran itu. Tidak ada. Oke, berarti setelah tidak ada kekhawatiran, ada nggak misalnya ya sebuah konsep gitulah untuk bagaimana, istri saya kan S3 nih, jangan-jangan nanti menyiapkan kudeta kepada saya gitu kan. Ada nggak kira-kira kamu punya konsep tertentu menjelang kamu menikah ini? Mungkin sedang pengajuan ini kan? Pengajuan. Oke. Ada nggak kamu menyusun format misalnya gitu untuk bagaimana menata rumah tanggamu nanti? Karena istrimu kamu ketahui seperti itu nanti gitu. Ada rencana-rencana bagaimana gitu? Siap, kalau untuk rencana kedepannya itu ya
mengalir saja kemudian. Mengalir ya. Siap. Mengikuti arus gitu ya. Mengikuti arus di mana dia kerja berarti dia kerja kemudian. Oh begitu. Ya memang Persit kan juga tidak dilarang untuk bekerja ya. Siap. Apalagi kalau memang berkontribusi memajukan organisasi Persit itu, wah itu malah bagus ya. Jadi artinya silakan dilanjutkan saja. Berarti mengalir saja ya. Siap. Mengikuti arus gitu. Siap. Tapi ngomong-ngomong kalau hanya mengikuti arus, ikan mati pun bisa gitu. Siap. Kan gitu. Kan dia ini sudah tahu bahwa dia seorang penyelam gitu ya. Sudah tahu. penyelam di lautan. Sudah tahu. Lautan yang sebenarnya maupun lautan cinta ya. Kan gitu ya. Siap. Sudah tahu. Berarti sudah pernah diajak juga menyelam di laut. Sudah. Sudah selama kesini diajak ke laut. Baru sekarang atau sudah sekian tahun lalu? Oh, sebelumnya belum. Baru yang di sini karena memang sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan waktu itu saya juga masih pendidikan. Kebetulan yang S3 itu tulisannya tentang pidana militer. Yang setelah itu penyuluhan kemana-mana dan jadi masih ke Bali, ke Surabaya, ke Malang. Jadi masih muter Indonesia dan juga waktu itu masih ke luar negeri. Ya, luar biasa nih. Berarti artinya kalau tadi saya sempat bilang ada potensi kontribusi ke organisasi Persit, ternyata tulisannya justru tentang hukum pidana militer. Tentang hukum pidana militer. Oke, berarti kan kontribusinya tidak hanya ke organisasi Persit, tapi juga ke organisasi militernya. Oke, ya. Artinya berarti bisa dong, saya kan konselor nih, saya konseling juga bisa. Saya dan prajurit berarti bisa konseling itu ya. Sangat senang hati, boleh. Oke. Boleh saya japri ya nanti ya. Siap. Minta izin dulu toh. Siap. Itu, oke lah. Ngomong-ngomong, asalnya mana sih Mbak Diana ini? Asal kecil saya di Bondowoso, Jawa Timur. Oh, Bondowoso. Bondowoso, Jawa Timur. Bondowoso juga, Mat? Hah? Bondowoso itu kan Bondowoso juga. Lalu sejak SMA sampai S2 saya di pesantren, besar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, Situbondo, Jawa Timur. Bondowoso ke Situbondo berarti ya? Ke Situbondo. Nah setelah itu, setelah S2 waktu S2, jadi sama ada guru saya, Bunyai, istri pahlawan nasional, Kiai Raden As'ad Syamsul Arifin. Iya. Beliau yang mendidik saya. Jadi yang mengasuh saya di pondok, mendidik. Jadi saya santri sekaligus anak. Oh begitu. Ya, anak didik beliau. Jadi beliau guru saya sekaligus ibu bagi saya. Dan jadi saya kemana-mana belajar dari beliau. Dulu dokter perempuan, dokter satu-satunya ilmu hadis beliau di se-Jawa Timur. Selain itu tidak ada. Jadi saya terobsesi dengan beliau. Saya harus jadi dokter. Oh begitu. Akhirnya gitu. Berhasil juga ya? Berhasil juga dengan dukungan beliau dan juga yang terutama orang tua. Oh ya. Kalau orang tua itu saya, di universitas yang sama? Universitas Jember saya yang S3. S3-nya di Jember, tapi sering studi ke luar negeri yang memang sambil bahasanya penelitian. Jadi kita harus mencari dan sampel. Bahasanya itu sampel keabsahan, kebenarannya. Dan juga saya itu dari kecil tidak pernah beasiswa. Jadi murni biaya orang tua. Karena orang tua memang tidak ingin anaknya beasiswa. Oh, kenapa? Menurut rata-rata pengennya beasiswa. Sedangkan orang tua saya tidak ingin anaknya beasiswa. Karena? Begitupun yang mendidik saya, guru saya. Alasannya apa itu? Alasannya kalau mungkin lebih keberkahan. Kalau hasil jerih payah, keilmuan itu lebih berkah dibandingkan beasiswa yang memang sudah ada di biaya pemerintah begitu. Mungkin cara sudut pandang beliau seperti itu. Berarti Dra, kamu beruntung sekali nih. Siap. Ya, punya calon istri yang kemudian punya keilmuan dunia maupun akhirat lengkap itu. Itu jarang-jarang itu. Kan kalau diajarkan Nabi Muhammad kan mencari calon suami maupun calon istri toh, menikahlah karena wajahnya, karena hartanya, karena keturunannya, yang terakhir karena agamanya. Ini
kayaknya ada yang kamu sudah dapat lengkap ini. Siap. Ya alhamdulillah kan gitu. Oke lah. Berarti S1 S2 di Situbondo, Di S3-nya pesantren, di Jember di ya. Jember di UNED. Oke. Memang orang tua saya tuh mengajarkan dari dulu, sama saya masih sekolah itu Dan, yang selalu diwanti-wanti, kamu nanti kalau punya suami, nggak pernah diajari, nggak pernah berbicara kamu kalau punya suami nanti cari suami yang kaya, yang jabatannya ini A B C, nggak. Tapi yang ditekankan, yang diwanti-wanti, nanti kalau kamu punya suami, apapun pendidikan dan jabatan kamu, kamu harus taat. Ya. Begitu. Jadi tidak pernah kamu kalau cari suami harus begini nggak pernah Dan. Ya. Jadi yang pertama harus taat, itu saja. Jadi orang tua saya alhamdulillah bukan, biasanya kan orang tua kan menuntut anaknya harus mendapatkan yang begini begitu. Tidak, saya tidak dapatkan di orang tua saya. Cuma yang dituntut adalah kamu harus taat sama suami, ya agamanya yang utama, seiman begitu Dan. Oke, karena tadi dari 4 itu kalau memang tidak dapat yang lengkap, ya ambil cari yang satu, yang penting yang satu ini toh. Karena yang 3 lainnya itu bisa luntur toh. Bisa luntur. Wajahnya bisa yang awalnya cantik, ganteng, begitu sudah umur sekian luntur kan. Tapi beruntunglah kalau umur 40 masih tetap ganteng, itu insya Allah selamanya ganteng. Kan belum 40 toh. Siap, Kalau saya sudah 40 lebih. Siap. Alhamdulillah masih ganteng gitu. Ya itu intermezzo toh. Siap. Jadi oke lah, ini nilai-nilai yang mungkin bisa dicontoh oleh kita semua ya. Ini termasuk yang kru penerangan ini kan masih bujangan semua ini. Ini bisa Sabta, Jojo bisa diadopsi lah atau dipedomani gitu ya. Jadi bahwa ternyata menikah itu tidak melihat pangkat, jabatan, status sosial dan seterusnya, harta, ya, wajah. Mungkin kalau saya boleh tambahkan ya, karena saya sudah sekian tahun lah ya melaksanakan tugas sebagai prajurit ya, mendapati banyak sekali macam-macam kelakuan prajurit ini kan. Macam-macam. Jadi ada dulu saya dapati itu pangkat praka ini, istrinya guru. Nah, jadi baru punya anak 1 dan itu baru bisa jalan, itu sudah menghadap untuk berpisah gitu. Nah ini kan nggak tahu kalau saya bilang itu perasaan saya itu bagaimana gitu. Pangkatnya baru praka ya, kemudian istrinya pun pegawai negeri, guru, anaknya baru 1 dan baru bisa jalan, sudah menghadap untuk minta pisah. Ini kan heran gitu loh, apa ini yang nah saya coba mencari nilai, setidaknya nilainya adalah begini. Dugaan saya 2 orang ini menikah karena seragam gitu. Yang guru melihat seragam tentara, yang tentara melihat seragam guru. Siap. Ternyata begitu sudah menikah, yang kita butuhkan itu bukan seragam. Betul. Kan begitu di rumah kan seragam dilepas. Yang tinggal apa? Kalau yang saya pernah baca di media itu toh, pada akhirnya kita akan hidup dengan orangnya, akhlaknya, terus karakternya. Nah itu. Jadi pada akhirnya kita akan hidup dengan akhlak dan karakternya. Maka kalau ada orang yang kemudian menikah itu menilai dari ini, kemudian akhlak dan karakternya itu justru sama sekali tidak menjadi standar ukur, waduh, udah celaka itu hidupnya. Ya bukan celaka, maksudnya akan sengsara lah menjalani kehidupan berumah tangga itu. Ya itu ini sudah berarti, mudah-mudahan lah ya, saya berharap karena kalian berdua ternyata lebih melihat itu tadi ya, akhlak dan karakter, katakanlah itu dihimpun dalam satu entitas agama lah gitu ya. Mudah-mudahan ya nanti lancar menikah, kemudian ya diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.
diberi kemampuan untuk menggapai derajat sakinah mawaddah warahmah, ya. Dikaruniai keturunan yang manusia unggul, solih dan manfaat, gitu. Mudah-mudahan begitu, ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu sudah tahu belum itu artinya sakinah mawaddah warahmah, Ndra? Siap. Ya itu. Jadi seringkali toh kita ini mohon doa restu agar kami jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, gitu kan. Tapi bagaimana mewujudkannya kalau kita nggak tahu definisinya, gitu loh, ya. Nah itu terus kemudian bagaimana mendapatkan anak yang solih-solihah, manfaat dan seterusnya, itu kan ada caranya toh, gitu. Jadi harus sebelum menikah itu memang harus ilmunya didapatkan dulu kan. Sebagaimana mau jadi pengamat militer kan diambil ilmunya dulu toh, jadi konselor. Nah, oke lah. Apa nih harapan kalian berdua kepada rekan-rekan kita yang lain, yang bujangan juga ini, para kru ini? Nah, mungkin silakan dipesankan, Ndra. Mungkin kamu bisa berpesan kepada kawan-kawan, carilah calon istri yang S3 misalnya, gitu. Siap. Ya, apa pesanmu, Ndra? Kalau dari saya, kalau cari calon istri, alangkah baiknya jangan hanya karena nafsu saja kemudian. Oh, nafsu ya. Siap. Nafsu itu nafsu apa saja nih? Siap. Kan banyak tuh nafsu itu, Ndra. Siap. Kebanyakan wajin kalau kita di wilayah timur kan kebanyakan ada yang cuma kenal di pesta. Oh, ya. Seperti itu. Cari yang ya itu, pilih dari bibit, bebet sama bobotnya kemudian. Nah, itu kamu jelaskan itu bibit itu apa? Siap. Bebet itu apa? Bobot itu apa? Nah, ini nanti kamu sampaikan ya. Siap. Jadi pilih bibit, bebet, bobot. Siap. Nah, maksudnya itu begini. Nah, ini Siap. itu. Nah, terus ya itu bibit, bebet, bobot berarti. Siap. Hanya itu. Siap. Ya. Oke lah. Terus Mbak Diana, apa kira-kira pesannya nih kepada yang bujangan-bujangan atau bahkan yang sudah menikah sekalipun? Bagaimana sih merawat itu kan? Nah, tadi kan santri pasti belajar kitab apa itu yang tentang keluarga itu? Qurratul A'yun. Qurratul A'yun ya. Itu membahas apa saja itu? Tentang pernikahan. Oh, pernikahan. Tentang pernikahan khusus. Kalau saya dengar kitab itu kitab favoritnya santri katanya. Karena membahas tentang pernikahan. Kan ini santri juga nih. Santri di Bondowoso sana katanya itu, kata dia kitab itu favoritnya santri katanya. Oh, iya. Nah, oke lah, lanjut. Kalau pesan saya seperti penyuluhan hukum kemarin, mungkin kalau yang ikut sudah dengar, jangan pernah pergunakan pakaianmu untuk memikat perempuan. Oh, begitu. Jangan pernah gunakan pakaianmu untuk memikat wanita. Karena apa? Karena dia hanya suka sama pakaianmu, bukan dengan dirimu. Oke, berarti nyambung dengan tadi toh? Nah, betul. Ya, contoh yang tadi yang saya contohkan kan, si tentara terpikat dengan seragam guru. Kemudian si guru terpikat dengan seragam tentara. Seragam tentara. Begitu nikah, ternyata bukan butuh seragam. Yang dibutuhkan itu tadi akhlak dan karakter. Siap. Kalau saya cari yang berseragam, kalau saya dan cari berseragam, nggak mungkin sama tamtama. Gitu ya. Sedangkan pendidikan saya dan status saya sebagai apa, saya nggak mungkin dengan tamtama. Pasti cari yang lebih tinggi, mesti perwira, gitu kan. Cuman kenapa yang dicari yang pertama adalah benar akhlaknya, bagaimana dia memperlakukan saya, bagaimana dia cara menghargai saya. Itu kan sebenarnya yang dicari kenyamanan. Hidup itu walaupun yang sudah berkeluarga, saya memang belum berkeluarga tapi mohon izin sudah ngaji kitab tadi toh. Klien saya rata-rata orang yang sudah berkeluarga. Oh, begitu. Rata-rata ibu rumah tangga. Yang datang untuk konsultasi, rata-rata itu ibu rumah tangga. Rata-rata ya bapak-bapak ya juga banyak. Paling banyak malah. Daripada yang belum menikah, rata-rata ya sudah menikah. Memang paling banyak ya sudah menikah. Setelah menikah baru didapati masalah-masalah. Didapati ya, karena apa? Yang pertama sebenarnya yang dicari itu kenyamanan. Hidup itu yang dicari apa sih? Ketenangan, kenyamanan. Sekarang memang misalnya semua ada, harta ada, jabatan ada.
cuman hidup nggak tenang, nggak nyaman. Ya. Berat juga, ada Dan. orang kaya bunuh diri kan aneh itu. Ada, Dan, bener. Kita pikir, loh, apa kurang apa lagi dia kan? Bener. Tapi masih juga bunuh diri gitu. Benar, cuman hidup ya jangan sampai di situ saja. Terkadang kan orang ya sudah, saya jadi ini ya sudah, saya cukup di sini. Jangan, kita harus punya mental kaya, Dan. Mental kaya. Iya, kita harus punya mental kaya. Jadi kita itu bukan kadang salah paham apa sih mental kaya? Mental kaya berarti itu kita harus banyak uang, bukan? Jadi kita semuanya harus cukup. Jadi kita harus semuanya terpenuhi. Gimana? Ya kita harus usaha. Kalau tidak ada kemauan, gengsi yang utama. Rata-rata yang terjadi di rumah tangga itu yang paling utama adalah di segi perempuan. Gengsi. Dia tidak mau kadang nggak mau berbisnis untuk membantu suaminya atau jualan, kadang malu mengandalkan suami saja. Padahal kan tidak mencuri ya. Tidak mencuri. Nah, nanti ketika ini ujung-ujungnya pinjol. Nah, itu sering. Itu yang sering saya tangani, pinjol. Ujung-ujungnya suaminya tidak kuat, minta cerai atau apa. Itu ya sering terjadi. Berarti nanti kalau misalnya sudah menikah nih, ya, katakanlah kan bekerja, berarti kan tidak bisa tinggal di sini, ya toh? Tidak maksudnya tidak selalu ada di sini gitu loh, karena harus bekerja toh. Nah, misalnya saat di sini berarti bisa lah membuka layanan konseling gitu ya. Sudah membuka kemarin, kebetulan sudah dengan Ibu dan Brik udah ini. Kemarin juga ada dari Sintang, ada klien yang memang ini katanya. Dari Sintang? Sintang mana ya? Kalimantan itu. Iya, Sintang. Sintang. Itu sudah ada yang konsultasi. Oh begitu. Tentang permasalahan rumah tangga. Jadi memang saya ya itu tadi, dan saya memang belum menikah, cuman permasalahan rumah tangga saya sudah belum menikah tapi kan punya ilmunya. Sudah benar kata komandan, mungkin didewasakan. Didewasakan dengan keadaan. Jadi seperti yang paling saya sering itu kalau nanganin permasalahan kasus. Kalau di militer ya kasus rumah tangga yang paling banyak. Di situ ada perselingkuhan. Ya karena apa? Yang dicari yang pertama yaitu menikahnya salah. Ya, betul. Salah dari awalnya. Salah dari awal. Berarti nasihatnya harus benar dari awal gitu ya. Harus benar dari awal. Oke lah. Terima kasih ya, Praka Indra, Mbak Diana. Ya kita berharap mudah-mudahan nanti semuanya lancar sampai pernikahan, hari pernikahan nanti, kemudian menjalani pernikahan juga bisa baik-baik saja gitu. Kalaupun ada namanya orang hidup kan pasti ada pasang surut tadi kan dibilang toh. Siap pasang surut. 4 tahun ini aja pasang surut, apalagi nanti sekian tahun pasang surut. Tapi mudah-mudahan kan semua persoalan itu ada jalan keluarnya kan. Ya, secara umum mudah-mudahan ya kita semuanya bahagia. Yang paling akhir kan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa kan. Amin. Mati masuk surga kan. Amin. Jadi hidup kaya di dunia, mati masuk surga. Itu impian semua orang. Oke lah, terima kasih ya atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan walaupun sebentar, bisa mudah-mudahan ada nilai-nilai yang bisa dipedomani oleh siapapun lah yang nanti akan mendapati konten ini. Terima kasih, Praka Indra dan Mbak Diana. Sama.